Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Kondisi miris Kesultanan Cirebon. Ketika Sultan Cirebon dihinakan oleh para penjajah Belanda, Sultan Kasepuhan IV yaitu Amir Sena Muhammad Jainuddin atau yang dikenal sebagai Sultan Jainuddin II yang bertahta dari tahun 1753 sampai tahun 1773, menggantikan Sultan Kasepuhan III yaitu Sultan Raja Jainuddin yang bertahta dari tahun 1723 sampai tahun 1753. Dia dikatakan telah mengirimkan putranya yaitu Pangeran Raja Panengah Abdul Hayat Suryanegara untuk belajar di pesantren. Ketika beliau kembali ke keraton Kasepuhan dari pembelajarannya di pesantren, dia merasakan ketidaknyamanan tinggal di dalam keraton. Ternyata perasaan yang sama juga dirasakan oleh kakaknya yaitu Pangeran Raja Adipati Syafyuddin yang kemudian menjadi Sultan Sepuh V. Bagi mereka berdua keraton Kasepuhan sekarang suasananya sudah sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan suasana keraton pada masa kecil mereka. Suasana keraton sekarang sudah banyak dimasuki oleh orang-orang Eropa ataupun para pribumi yang berpihak terhadap penjajah Belanda. Banyak para kerabat kesultanan yang tidak senang akan keadaan sekarang, di mana pihak kesultanan dibatasi pergerakannya, seperti kedudukan sultan sebagai penguasa politik digantikan oleh pejabat residen dan bupati. Sultan hanya diberikan kedudukan sebagai pengelola kesenian dan adat istiadat. Pada keadaan seperti itu, Sultan seperti tidak memiliki kewenangan apapun, bahkan untuk mengurusi masalah internal keraton termasuk mengangkat para pangeran, semuanya harus mendapat persetujuan dari pihak Belanda, di mana Belanda mengeluarkan besluit atau surat keterangan sebagai pengakuan Belanda terhadap status kebangsawanan orang tersebut. Sebagai ganti dirampasnya hak-hak Sultan tersebut, Belanda memperlakukan Sultan seperti para aparatur sipilnya yaitu dengan memberikan tunjangan bulanan dan dana pensiun. Adanya persetujuan Belanda yang dilengkapi dengan besluit atau surat keterangan tentang pengakuan kebangsawanan seseorang oleh Belanda, mengakibatkan banyak keturunan bangsawan yang tidak mendapatkan gelar turun-temurunnya. Mereka yang tidak mendapatkan besluit tersebut diharuskan menjadi abdi dalam keraton yang ditugaskan oleh Belanda bersama Sultan, yang pada kedudukannya terpaksa mengikuti kemauan Belanda untuk terjun ke masyarakat dan menangani masalah-masalah kemasyarakatan. Namun dengan status sebagai abdi dalam, para bangsawan yang tidak diakui Belanda dengan besluit tersebut tidak mendapatkan gaji bulanan atau tunjangan, seperti layaknya aparatur sipil dan para bangsawan yang mendapatkan pengakuan resmi dari Belanda. Di antara para bangsawan yang tidak mendapatkan besluit tersebut diantaranya adalah Pangeran Raja Panengah Suryanegara. Melihat keadaan dalam keraton yang sudah banyak dipengaruhi oleh penjajah Belanda, pangeran tersebut memilih untuk pergi meninggalkan keraton Kasepuhan, dan menemui seorang ulama Cirebon terkenal yang bernama Syekh Muhyiddin atau secara adat Cirebon dikenal dengan nama Ki Buyut Muji. Syekh Muhyiddin adalah seorang ulama Cirebon terkenal pada masanya. Dia tinggal di sekitar Blok Rancang, Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Syekh Muhyiddin di kalangan Kesultanan Kasepuhan dikenal dengan nama Buyut Tuji. Dia merupakan seorang ulama yang memerangi penjajah dengan cara-cara yang halus. Cerita lisan yang dituturkan turun-temurun tentang Pangeran Raja Panengah Suryanegara mengatakan bahwa sang pangeran merupakan seorang figur ahli dalam ilmu agama, di antaranya ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balagoh, ilmu mantik, ilmu ma'ani dan ilmu bayan, di mana ilmu-ilmu tersebut menjadi rujukan dalam berijtihad untuk menentukan hukum syariah. Oleh karenanya, dia juga dikenal sebagai seorang figur ahli natijah atau pembuat keputusan.
Di tempat Syekh Muhyiddin, Pangeran Raja Panengah Suryanegara kemudian menikah dengan Ratu Ayu Jamaliyah. Dia adalah putri dari Syekh Muhyiddin. Dari pernikahan tersebut sang Pangeran Raja Panengah Suryanegara dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Pangeran Idrus Wijayanegara atau yang di beberapa kalangan masyarakat adat di Cirebon dikenal dengan nama Pangeran Idrus Surya Kusuma Jayanegara atau Pangeran Jayanegara.